Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum lanjut, satu orang dulu pimpin temannya untuk berdoa. Siapa yang pimpin temannya berdoa? Ya, silakan Arjuna. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya mau cek dulu kehadirannya, ya, karena berhubung ini musim hujannya. Sekretaris, bagaimana? Hadir semua Pak. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian sebelum kita lanjut membahas materi, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Namun sebelum kita lanjut materi kita, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Saya. Ya, silakan Bima. Baik, kemarin atau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang perkembangan politik dan ekonomi pada reformasi. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Dari jawaban-jawaban kalian, saya meyakini kalian memang seorang siswa pembelajar, masih mengingat dengan baik. Ya, saya teringat lagi sebuah ungkapan, ya, memang orang-orang yang belajar itu akan menjadi pemilik masa depannya, dan orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Tetap semangat untuk belajar karena masa depan kalian tidak ditentukan oleh siapa-siapa, tetapi masa depan kalian ditentukan oleh dirinya kalian sendiri. Materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan Peran pelajar mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Dari tayangan yang ada di atas, apa makna yang terkandung di dalam gambar-gambar ini? Siapa yang ingin mengungkap? Saya, silakan Akbar. Di gambar tersebut terlihat seorang anak muda yang tengah memegang bendera merah putih. Itu menunjukkan semangat nasionalisme yang tertanam dalam diri pemuda tersebut. Dari semua gambar di atas, saya bisa menarik kesimpulan dengan sebuah ungkapan berupa pantun, yaitu anak-anak memakai baju, gambar bajunya gambar Garuda. Saya yakin Indonesia akan maju di tangan para pemuda. Luar biasa. Ya, pada dasarnya apa yang kalian sampaikan terkait dengan makna yang terkandung di dalam gambar itu semua mengena terkait dengan materi yang kita bahas hari ini terkait dengan mahasiswa pemuda, perannya dalam persoalan politik dan ketatanegaraan. Tentunya setiap proses itu ada tujuan pembelajaran. Ya, ada tujuan pembelajaran seperti hidup kalian yang semua memiliki tujuan. Betul atau tidak? Betul. Ya. Bisa dilihat di atas. Tujuannya bisa dibaca ya? Bisa. Dari tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran itu ada aspek penilaian. Itu penilaian pengetahuan. Kemudian yang kedua, Keterampilan. kemudian yang ketiga, Kabika. duduk berdasarkan kelompoknya dulu. Silakan. Terlebih dahulu saya membagikan LKPD. Kelompok satu mana? Ya, silakan. Ini LKPD-nya. Kelompok terakhir. Tabe, Pak. Silakan, ada yang bertanya terkait dengan LKPD-nya, bagaimana pengerjaannya atau ada yang kurang jelas di situ? Ya, silakan Putri. Bagaimana cara pengerjaannya ini Pak? Video yang diputar, kemudian anggota kelompok, semua anggota kelompok memperhatikan dengan baik, dicermati dengan baik dari tayangan video itu, kemudian video Anda tuangkan di dalam sini. Jelas? Jadi ini permasalahannya, kemudian permasalahannya ini nanti akan ada pembahasan terkait permasalahan ini di dalam video. Bisa jelas? Bisa. Sebelum saya putarkan videonya, masih semangat? Mari. Kita lanjut? Lanjut. Yakin? Yakin. Mantap, gas terus.
dalam perubahan politik dan ketatanegaraan. Sejak dulu, kehadiran pemuda memang dianggap dapat membawa perubahan. Dengan terus menorehkan prestasi di berbagai bidang serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Indonesia. Jadi saya yakin dan percaya, ya, tayangan video tadi sudah kalian simak dengan baik, betul-betul kalian perhatikan. Ya, silakan berdiskusi kemudian kerjakan LKPD-nya. Silakan. Saksikan ya. Kira-kira pertanyaannya apa? Silakan sepatu bla bla bla. Faktor penyebab terjadi. Jelas Pak. Intinya sudah dapat. Nilai kesimpulan dari tadi. Itu yang ada semua sudah selesai? Ya. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Siapa yang ingin tampil pertama? Kelompokku, Pak. Silakan. Perwakilan dari kelompok 3. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran kita sebagai pemuda sangat penting di era ini untuk membawa perubahan, karena semangat dan perjuangan pemuda dapat membawa kemajuan besar untuk perubahan bangsa di era politik dan ketatanegaraan. Sejarah mencatat gerakan mahasiswa Indonesia setidaknya telah 7 kali melakukan perubahan dalam waktu yang berbeda. Indonesia merdeka. Itulah presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu untuk ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara pemuda dan mahasiswa dalam ikut serta membangun tata politik dan tata negara di Indonesia? Terima kasih. Iya, pertanyaannya sangat bagus. Tepuk tangan dulu. Kepada kelompok 2 telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Jadi, caranya dengan membentuk gerakan-gerakan pemuda. Banyak gerakan-gerakan pemuda yang terbentuk di Indonesia dari tahun sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka. Gerakan pemuda ini sudah ada dan paling berpengaruh besar terhadap Indonesia. Kontribusi dari para pemuda dapat mempengaruhi politik dan ketataan negaraan. Sekian, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Tepuk tangan dulu. Sebelum lanjut saya tanya, masih semangat? Masih. Yakin? Yakin. Iya. Kalau semangat dan yakin, lanjut terus. Ini adalah kelompok yang paling ditunggu-tunggu. Perwakilan kelompok. Betul badannya kecil, tapi suaranya harus besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa pentingnya peran pemuda dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Kemudian, menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa politik dan lahirnya gerakan pelajar dan mahasiswa. Penyebab utama adalah negara Indonesia yang tertindas menyebabkan kaum pemuda dan mahasiswa menyuarakan aspirasinya untuk menumbuhkan kesadaran untuk menerima alternatif perubahan yang dikemukakan atau didukung oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga masyarakat berubah ke arah yang lebih maju. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ternyata nomor urut boleh terakhir, tetapi semangatnya di depan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Saya butuh untuk bertanya terkait dengan apa yang dia presentasikan tadi. Silakan. Kelompok berapa? Saya Pak. Ya, silakan.
Indonesia saat ini? Apa saja kendala yang mereka hadapi dan bagaimana sebaiknya kendala tersebut diselesaikan? Terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Persilakan kelompok pemateri tadi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Generasi muda merupakan tulang punggung masa kini dan harapan masa depan bangsa serta negara Indonesia. Hal ini karena merekalah yang akan menjalankan bangsa dan negara ini di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat pendidikan politik dan tata negara yang sesuai dan mapan. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kita lanjut, ya. Masih semangat? Masih. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Pak. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi hari ini yaitu mahasiswa dan pemuda merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki semangat jiwa muda, kreatif, serta berpikir kritis dan memiliki ide-ide yang visioner. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Yes, lagi-lagi untuk menyimpulkan materi hari ini. Siapa yang bisa? Silakan. Haikal. Jadi kesimpulannya adalah peran mahasiswa dan pemuda sangatlah penting dalam suatu bangsa. Bahkan peran pemuda dijadikan sebagai tonggak dalam suatu perubahan dan bukan sampai di situ saja. Dalam suatu permasalahan baik itu di bidang politik maupun ketatanegaraan, kalau ada sebuah permasalahan pasti ada sebuah demonstrasi, yang mana demonstrasi itu terdapat mahasiswa dan para pemuda, dan dengan adanya mereka tujuan dapat dicapai, dan mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Jadi memang di tangan pemuda itu bisa melahirkan segala sesuatu yang positif-positif. Saya juga teringat kata-kata seorang ulama dalam salah satu ceramahnya di sebuah momen. Dia mengatakan seperti ini, ya, jika kalian ingin melihat negara ini 10-15 tahun ke depannya, apa yang dilihat? Lihatlah generasinya hari ini. Siapa generasi itu? Yaitu para pemuda-pemuda. Siapa itu para pemuda-pemuda? Ya kalian-kalian ini yang sedang berjuang dalam bangku pendidikan, yang akan meneruskan tongkat dari pemerintahan ini. Kira-kira seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Jadi kalau kita mau berbicara masalah anak muda, para pemuda, para mahasiswa, itu tidak diragukan lagi kontribusinya dalam hal ketatanegaraan dan kemudian persoalan-persoalan ekonomi kontribusinya. Betul atau tidak? Betul. Bagaimana kemudian ketika ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian itu tidak berpihak pada masyarakat kecil, hanya berpihak pada kaum kapitalis, maka mahasiswa para pemuda turun ke jalan. Bukan turun ke jalan untuk menjadi seorang pemberontak, tetapi turun ke jalan untuk menyuarakan secara tegas sebuah kebenaran, langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah. Dan itu sejarah sudah membuktikan dalam proses perjalanan bangsa ini. Terlebih lagi di zaman reformasi. Kesimpulan yang bisa saya buat terkait dengan materi ini, sebelum saya ini kesimpulan yang saya buat ini, saya teringat dengan lagunya Rhoma Irama. Kaulah muda, kau punya gairah. Iya, kaulah muda, kau punya semangat. Jadi Rhoma Irama saja mengatakan dalam lagunya bahwa anak muda itu punya semangat. Kemudian Rhoma Irama mengatakan, sisingkan lengan baju untuk raih masa depan. Rhoma Irama sudah memberi isyarat dalam sebuah lagu. Kiai Haji Zainuddin Amsyar dalam sebuah momen di ceramahnya sudah memberikan isyarat bagaimana kekuatan power seorang pemuda. Iya kan? Bung Karno, ya, yang kita hidup di zamannya, sudah memberikan isyarat bagaimana kekuatan pemuda itu luar biasa berpengaruh dalam kehidupan negara. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan melalui kesimpulan yang dibuat teman kalian tadi dan kesimpulan yang Bapak buat ini betul-betul bisa melekat di dalam memori kalian dan menjadi bekal pengetahuan dalam melanjutkan studi dan aktivitas di dalam kehidupan masyarakat. Amin. Jelas? Jelas. Di sini ada refleksi. Kira apa yang kalian ketahui dari pelajaran hari ini? Angkat tangan siapa yang bisa? Ya, silakan. Dari
hari ini saya dapat mengetahui bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan para mahasiswa dan pemuda dapat menghasilkan gerakan yang mana gerakan-gerakan itu dapat dikembangkan di kemudian hari. Mungkin hanya itu. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita. Sebelum saya akhiri, akan ada tugas dulu ya, evaluasi terkait dengan materi. Sudah selesai, silakan. Sebelum kita menutup materi ini, kita akan menyanyikan lagu. Bangun pemuda pemudi Indonesia. Luar biasa. Akan satu orang pimpin temannya untuk berdoa. Siapa? Silakan, Adina. Pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, selain kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.